Keluarga Freya, keluarga yang hidup sederhana tapi hangat. Di rumah kecil itu dipenuhi oleh canda, tawa, aroma kopi, dan kebersamaan. Sehari-hari Freya menghabiskan waktunya dengan bermain ponsel, lalu ibunya menghabiskan waktu dengan mesin jahitnya, dan ayah bekerja di bengkel. Hidup seperti itu sudah cukup bagi mereka. Di suatu sore hari, terdengar suara mesin jahit yang pelan. Freya duduk sambil main ponsel. Mah, lihat deh, videonya lucu ya. Bentar ya, mama lanjut cari dulu. Iya, Mah. Kali ini ayah pulang lebih cepat dari biasanya, dengan wajah yang pucat dan langkah yang berat. Ia pun memasuki rumah. Senyum yang menyertainya pun tiba-tiba menghilang. Freya yang melihat itu pun sontak terkejut dan terheran-heran. Papa, tumben hari ini pulangnya cepet. Iya, soalnya hari ini bengkelnya lagi sepi. Karena ayah pulang dengan sedikit kesedihan, ibu pun mematikan mesin jahitnya dan ikut bertanya. Kenapa murung, Pak? Bengkelnya tutup, Mang. Orangnya tidak mampu bayar sewaan. Hah? Terus gimana? Bapak sekarang juga bingung Mang harus gimana. Ya udah, sekarang Bapak istirahat aja dulu. Nanti kita pikirin lagi. Semenjak hari itu, semuanya telah berubah. Rumah yang tadinya ramai, sekarang menjadi hening. Ayah hanya melamun, dan canda tawa pun menghilang. Mah, akhir-akhir ini aku sering lihat Papa melamun. Dia kenapa ya? Papa lagi banyak pikiran. Nanti juga balik lagi kok kayak dulu. Gak usah dipikirin ya. Bener ya, Mah? Iya. Keesokan paginya, Freya pergi ke taman bersama dengan teman-temannya yang bernama Melody dan Aira untuk bermain. Tetapi disitulah Freya mulai melihat bahwa semua kesialan yang dia alami dan keluarganya alami tidak hanya mereka alami saja. Kampungnya yang dulunya ramai sekarang menjadi lebih sepi dan ditinggal.
Iya, kayak mau pindahan gitu. Dan di sini untuk pertama kalinya Freya menyadari bahwa di kampungnya sedang terjadi perubahan. Akhir-akhir ini aku lihat banyak banget orang kampung kita pada pindah. Iya, kata ayahku juga begitu. Tapi kita masih bisa main bareng kan? Aku juga nggak tahu sih. Soalnya mereka pergi ke kota buat cari kerja. Kalau di sini kan susah, jadi nggak bisa. Sore itu permainan berakhir lebih cepat dari biasanya. Freya pulang dengan perasaan yang berbeda. Di kepalanya kata pergi terus terngiang. Pulang yuk. Yuk, yuk. Oh iya, ini sandalnya. Awas di bareng mamamu. Iya. Dadah. Sesampainya Freya di rumah, Freya bisa melihat bahwa suasana di rumahnya benar-benar sangat hening. Ayah hanya duduk terdiam, sedangkan ibu tetap menjahit meski wajahnya terlihat lelah. Ma, aku pulang. Saya udah selesai mainnya. Udah, Ma. Gimana tadi mainnya? Ya gitu seru. Oh iya, Ma. Tadi aku lihat barang-barang Pak Wira ada di luar. Kenapa ya? Tadi yang mama dengar sih mereka mau ke kota untuk nyari ruangan kerja juga. Kak Wira kan baru kehilangan pekerjaannya, jadi pada nyari ke kota. Kita bakalan tetap di kampung ini atau juga pergi ke kota? Kita coba aja dulu bertahan di sini. Kalau misalnya gimana, nanti kita ke kota. Malam itu akhirnya Freya menyadari bahwa rumahnya, hidupnya, dan kampungnya sedang berada di persimpangan. Hari-hari telah berlalu, tidak ada perubahan. Ayah mondar-mandir gelisah, sedangkan ibu tetap menjahit seperti biasanya. Dan Freya sedang bermain HP. Kenapa semuanya jadi gini sih? Jangan emosi, saya masih ada di sini. Setelah mendengar keributan itu, Freya pun akhirnya mematikan ponselnya. Pelan-pelan terus, mau sampai kapan kayak gini? Pa, Karena tekanan yang terus menumpuk, akhirnya ayah pun kehilangan kendali atas emosi. Mama tahu papa capek, tapi kan nggak perlu emosi juga. Kita mesti bisa pikirin jalan keluarnya. Mau jalan keluar sampai kapan kayak gini, mau pelan-pelan terus? Papa jangan pergi. Sejak malam itu, rumah Freya benar-benar berubah. Tanpa suara ayah, yang di rumah hanya tersisa keheningan dan pertanyaan tak terjawabkan. Bertahun-tahun telah berlalu semenjak ayah meninggalkan mereka semua. Ibunya hanya tetap seperti biasa menjahit baju menggunakan mesin jahitnya. Sedangkan Freya tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih mandiri. Akan tetapi keinginan akan kehadiran ayahnya tetap pudar. Nah, Ya, kira-kira Papa masih ingat rumah ini nggak ya? mama nggak tahu. Saat ini, mama masih doain papa kamu biar balik dan kita. Di saat harapan hampir padam, tiba-tiba pintu itu diketuk. Tadi aku dengar kayak ada yang suara ketuk pintu deh. Coba kamu cek di. Mama masih diarin. Papa, Ma,
pergi terlalu lama, papa salah. Memang tak semua luka bisa disembuhkan seketika, akan tetapi keberanian untuk pulang adalah langkah awal untuk memperbaiki semua. Kamu berubah ya. Papa belajar dari kesalahan ini, maaf ya. Aku nggak tahu harus marah atau senang. Ya udah, nggak apa-apa. Mama maafin. Masuklah, rumah ini masih rumahmu. Rumah itu memang sudah tak sama lagi, akan tetapi keberanian untuk pulang dan hati yang mau memaafkan, maka semua yang telah retak bisa diperbaiki. Mungkin rumah ini udah sempurna, tapi sekarang rasanya lebih lengkap lagi. Dan begitulah cerita dari keluarga Freya.